Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Damyati nomor induk mahasiswa 221566. Saya dari Prodi Manajemen Era 2 semester 3 dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video presentasi singkat untuk memenuhi tugas UAS di MK Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Teguh Setiadi SEMM. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dalam ilmu ekonomi dalam ruang lingkupnya juga. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, Keynes, Carrie Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006 Edmund Husserl. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasiknya. Jadi kita harus mengetahui ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya terlebih dahulu sebelum ke materi selanjutnya. Oke, cekidot, saya akan lanjut dengan dengan materi selanjutnya, yaitu dari awal perkuliahan hingga UAS semester ini. Tapi di sini saya akan membuat video ini, presentasi ini singkat saja. Tidak semua materi akan dibahas dari awal perkuliahan hingga UAS. Jadi saya akan presentasikan cukup singkat saja. Kita ngambil poin-poin yang penting-pentingnya saja dalam silabus di MK Teori Ekonomi ini. Oke, yang pertama adalah pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualannya, keadaan produknya, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar tersebut. Di pasar itu ada persaingan. Persaingan itu ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Persaingan yang sempurna yang adalah dari alam terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat mengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran tersebut. Jadi tentunya di pasar itu banyak persaingan dan persaingan yang adil dan tidak adil. Maksudnya yang adil dan tidak adil itu ada yang benar dan ataupun ada yang nggak benar gitu. Jadi persaingannya itu kadang ya ada yang secara secara baik-baik dan secara tidak baik-baik supaya dagangannya itu bisa laku gitu. Jadi dengan cara apapun mungkin. Dan ini pasar yang persaingannya tidak sempurna, ialah pasar yang mana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Meskipun jumlahnya sedikit, penjual berhak atas penjualan produk yang akan mereka jual dengan jumlah yang terbatas. Dan selanjutnya itu adalah persaingan monopolistik pada pasar. Dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjualan atau produsen yang memproduksikan produk yang beragam. Dan ini adalah ciri-ciri pasar monopolistik, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share-nya yang relatif kecil
diferensiasi produk, yaitu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa atau dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Terus perkembangan teknologi dan inovasi, dan terus terdapat ketidakefisienan di dalam pasar persaingan monopolistik ini tersendiri. Yaitu ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik ini, karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal kapasitas yang terlalu berlebih. Jika perusahaan mengalami kerugian minimum, maka mereka akan keluar dari pasar tersebut, sehingga jumlah produsen atau penjual yang dapat di dalam pasar akan semakin berkurang dalam jumlah permintaan yang didapatkan oleh produsen yang masih ada akan semakin meningkat. Dengan keluarnya produsen-produsen tadi dari pasar, maka hal itu akan terus berlangsung sampai produsen memperoleh keuntungan yang normal. Dalam situasi seperti ini, tidak akan ada lagi produsen yang masuk ke dalam pasar dan tidak ada lagi perusahaan yang keluar dari pasar. Itulah yang disebut dengan keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tersebut. Dan terus ada kelebihan di persaingan pasar monopolistik ini, yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Terdapat diferensiasi produksi yang bisa diferensiasi produk, maksudnya yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli, dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik tersebut. Ini adalah kekurangan pasar persaingan monopolistik. Memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi baik dalam hal harga, kualitas maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Dan inilah adalah perbedaan persaingan monopolistik dan persaingan yang sempurna. Dalam persaingan sempurna, produk yang ditawarkan pesaing adalah barang yang sama. Jika salah satu pesaing menaikkan harganya, ia akan kehilangan seluruh pangsa pasarnya karena kekuatan permintaan dan penawaran pasar, di mana harga tidak ditentukan oleh perusahaan dan penjual, menerima harga yang ditentukan oleh aktivitas pasar. Sedangkan dalam persaingan monopolistik, kekuatan penawaran dan
permintaan tidak menentukan harga. Perusahaan menjual produk yang serupa, namun berbeda, sehingga perusahaan menentukan harganya. Diferensiasi kan produk merupakan ciri utama persaingan monopolistik, di mana produk dipasarkan berdasarkan kualitas atau merek. Permintaan sangat elastis dan perubahan harga pun apapun dapat menyebabkan permintaan berpindah dari satu pesaing ke pesaing lainnya. Dan selanjutnya yaitu adalah tentang materi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Ini adalah ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. Semua sumber peserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Dan selanjutnya adalah pola kegiatan dalam pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar barang dan pasar produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Dan selanjutnya ada dampak dari pasar bebas. Dampak positifnya ekonomi dalam pasar dampak positifnya ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan, dan efisien pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat terwujudkan. Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara, selain itu terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Dan ini adalah dampak negatifnya. Apabila dalam sistem pasar bebas pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Sistem mekanisme pasar bebas pun akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan. Mekanisme pasar bebas tidak dapat melakukan secara efisien. Dan ini adalah contoh pasar bebas. Ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Dan selanjutnya materi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau yang disebut dengan ekspor dan impor.
barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri. Dan di samping itu, ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Perbedaan dalam faktor produksi, motif, keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka sebagai berikut. 1. Memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. 2. Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara, karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. 3. Warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. 4. Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. 5. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Kelemahan perekonomian terbuka terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, kualitas, dan mutu barang, sehingga hanya barang yang bermutu kompetitif yang laku di pasaran. 2. Mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai yang diperdagangkan di dalam negeri. Cita rasa produk yang dihasilkan masyarakat sangat penting perannya untuk ekspor suatu negara. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Pada asasnya, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi menurut keparahannya dalam perekonomian dapat bervariasi. Semakin tinggi inflasi, maka semakin parah dampak yang ditimbulkannya pada perekonomian. Berikut ini merupakan jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahan inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat, dan inflasi berdasarkan penyebabnya. Sedangkan inflasi berdasarkan penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut. Inflasi permintaan, istilah lain untuk inflasi semacam ini antara lain demand pull, inflation, inflasi tarikan permintaan, dan demand. Inflasi menawarkan istilah lain yang banyak dipakai untuk inflasi semacam ini, yaitu cost plus inflation dan supply inflation. Inflasi campuran, yaitu inflasi yang mempunyai unsur yield full maupun cost plus, atau dapat disimpulkan inflasi campuran. Dan selanjutnya pendekatan teori komoditas uang. Menurut teori kuantitas uang berpendapat bahwa naik turunnya tingkat harga disebabkan oleh naik turunnya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sebagai akibat daripada
meningkatnya saldo kas yang dimiliki oleh rumah-rumah tangga dikarenakan karena meningkatnya jumlah uang yang beredar. Maka angka banding jumlah saldo kas dengan besarnya pendapatan dirasakan terlalu tinggi. Flash Index atau yang disebut CPI disebut juga Max Konsumen HIK banyak digunakan untuk menghitung laju inflasi termasuk Indonesia. IHK dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi bulanan, triwulan. Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Keterangan laju inflasi pada tahun atau dan selanjutnya nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan cross exchange rate adalah harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain. Disebut fluktuasi kurs mempengaruhi inflasi maupun output dan menjadi pertimbangan penting dalam mengambil kebijakan moneter. Ketika nilai uang jatuh, harga barang yang diimpor menjadi lebih mahal, yang secara langsung akan menaikkan tingkat harga inflasi tersebut. Dan selanjutnya kesimpulan. Pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara tersebut. Oke, mungkin dari saya cukup segitu. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.